Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa'as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal amalis salih, wa an yufaqihana fid din, wa an yaftaha lana futuhal arifin, wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, para talabatul ilm, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Suja' karya Syekh Hisham Kamil Hamid Musa hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang al-ju'alah, akad al-ju'alah. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas bab ijarah, sewa menyewa, dan sekarang kita akan membahas tentang bab al-ju'alah. Faslun, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Faslun al-ju'alah. Boleh dibaca al-ju'alah atau dibaca al-ja'alah atau dibaca al-ji'alah bitathlithil jim, boleh. Ya, baik harokatnya fathah, kasrah atau dhammah. Wal ji'alatu au ju'alatu jaizatun ay masyru'ah. Wa hiya an yashtarita fi raddi dhallatihi 'iwadan ma'luman fa idza raddaha istahaqqa dhalika al-'iwad al-mashrud. Akad ju'alah adalah akad yang disyariatkan, yang diperbolehkan oleh syariat, dan dia bentuknya adalah seseorang mensyaratkan iwadan ma'luman, imbalan tertentu ketika bisa mengembalikan barangnya yang hilang. Fa idza raddaha, ketika barang itu bisa dikembalikan oleh seseorang, maka orang tadi berhak mendapatkan imbalan yang disyaratkan. Penjelasannya, al-ji'alah lughatan ismun lima yuj'alu lil insani ala fi'li syai'. Secara bahasa, akad al-ju'alah adalah nama dari imbalan tertentu yang diberikan kepada seseorang karena melakukan suatu perbuatan. Atau bahasa gampangnya ya kayak mengupahkan. Ya, sebagaimana ijarah. Ya, tapi nanti kita akan sebutkan ada beberapa perbedaan antara ijarah dengan ju'alah. Makanya Abu Suja menyebutkan akad ju'alah pas langsung setelah akad ijarah. Keduanya mirip tapi ada beberapa perbedaan. Naam, syar'an iltizamu 'iwadin ma'lumin ghaliban 'ala 'amalin mu'ayyanin ma'lum aw majhulun 'asura 'ilmuhu. Iltizamu iwad, mewajibkan upah yang diketahui, ghaliban, pada umumnya, ala amalin ma'lum, ala amalin muayyan, ala amalin muayyanin ma'lum, terhadap pekerjaan atau ya terhadap pekerjaan tertentu yang diketahui, atau pekerjaan yang majhul tetapi majhul dan susah untuk diketahui. Ya, asura ilmuhu. Gimana maksudnya? Jadi contohnya kalau amalun ma'lum atau amalun muayyan, seperti seseorang berkata, siapa yang bisa membuatkan sumur untukku atau membuatkan rumah untukku, maka baginya imbalan uang sebesar sekian-sekian. Itu fi'lun muayyan ma'lum. Diketahui berapa, kita bisa mengetahui berapa nanti lebar rumahnya, bisa diketahui.
bisa ditakar. Berapa lebarnya, luasnya berapa, tingginya berapa, dan semisalnya. Sedangkan amal ghairu ma'lum atau majhul asra ilmuhu yang susah untuk diketahui, itu contohnya seperti seseorang berkata, siapa yang bisa menemukan sepedaku yang hilang, maka baginya imbalan uang sebesar sekian-sekian misalnya. Maka sepeda itu hilangnya di mana nggak tahu, bisa tempat hilangnya itu jauh, atau sepedanya itu hilang di tempat yang jauh atau tempat yang dekat dari si pemiliknya, atau gimana, wallahu alam, kita tidak tahu. Maka yang namanya akad ju'alah adalah mewajibkan imbalan tertentu kepada seseorang, yang mana jika dia telah melakukan perbuatan atau melakukan pekerjaan yang sifatnya muayyan, tertentu dan diketahui, atau pekerjaannya sifatnya majhul asra ilmuhu. Oke. Atau bahasa gampangnya kita kayak sayembara gitulah ya, kayak sayembara. Misalnya dicari DPO, penjahat, inisialnya ini, wajahnya begini. Barang siapa yang menemukannya dimanapun, maka bisa diserahkan ke pihak kepolisian dan mendapatkan imbalan berupa uang sekian-sekian. Nah, ini bisa masuk akad ju'alah. Apa hukum akad ju'alah? Jaizatun bisyurutiha. Diperbolehkan, disyariatkan, tentu dengan syarat-syarat yang berlaku. Dalil akad ju'alah itu apa? Ma rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi hadis atau dalil tentang akad ju'alah itu berasal dari hadis sahih Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan, anna nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam istadafu qauman falam yudhifuhum. Beberapa sahabat Nabi alaihi salatu wasallam pernah mendatangi sebuah kaum dan mereka minta dijamu oleh kaum tersebut, akan tetapi kaum itu tidak mau menjamu sahabat Nabi tadi. Faluddigha sayyiduhum. Lalu gak lama kemudian pemimpin kaum tersebut disengat binatang berbisa. Faraqahu ahadus sahabah bil fatihati ala qati'in min ghanam. Maka salah satu dari sahabat Nabi tadi meruqyah si pemimpin kaum tersebut dengan membacakan surat Al-Fatihah, tapi dengan syarat mereka diberikan upah beberapa ekor kambing. Karena tadi mereka minta dijamu, tidak dijamu. Lalu ketika pemimpin kaum tersebut tersengat binatang berbisa, mereka minta bantuan ke para sahabat Nabi tadi. Dan para sahabat Nabi tadi mensyaratkan, saya mau membantu, saya mau meruqyah, tapi dengan syarat berikan kami imbalan berupa beberapa ekor kambing. Seperti itu kira-kira. Fasyufiya wa akhadul ju'al. Dan ternyata setelah dibacakan Al-Fatihah, diruqyah, maka sembuhlah dari penyakit binatang berbisa tadi, pemimpin mereka. Lalu para sahabat tadi mengambil upahnya, yaitu beberapa ekor kambing. Wa akhbaru bidzalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala qad asabtum iqsimu au iqsamu wadribu li ma'akum sahman. Kalian benar atau kalian telah mendapatkan imbalan apa yang telah kalian lakukan, yaitu berupa ruqyah. Bagilah kambing-kambing tadi dan berilah bagian untukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalil tentang diperbolehkannya akad ju'alah. Faedah, qara'a Abu Sa'id Al-Khudri Al-Fatihah 3 marrat fa syufiya ar-rajulu min waqtihi fa'atawhu 30 min al-ghanam wa kana 'adadus sahabah ma'ahu 30. Jadi ceritanya Abu Sa'id Al-Khudri itu salah satu di antara para sahabat tadi yang datang ke sebuah kaum, dan jumlah sahabat Nabi saat itu berjumlah 30 orang. Maka Abu Sa'id mau untuk meruqyah pemimpin mereka yang tersengat binatang berbisa, tapi dengan imbalan berupa 30 ekor kambing.
Kenapa? Karena masing-masing satu sahabat berhak mendapatkan satu ekor. Faedah, al-ju'alah jaizatun li hajatin nas. Akad ju'alah disyariatkan atau dibolehkan dalam syariat karena untuk memenuhi hajat manusia. Naam. Arkanul ju'alah, rukun ju'alah. Akad ju'alah itu mempunyai 4 rukun secara global. Tapi kalau dirinci bisa menjadi 5. Yang pertama adalah al-amal, pekerjaan. Yang kedua ju'ul, iwad, upah yang diberikan. Wal aqid, yang ketiga aqid, pelaku akad. Pelaku akad ju'alah ada 2. 1, orang yang menjanjikan upah, iltizamul iwad, multazim al-iwad, orang yang menjanjikan upah yaitu ja'il. Dan orang yang kedua adalah yang bekerja, yaqumu bil amal, man yaqumu bil amal, yang melaksanakan perintah atau sayembara tersebut, namanya amil. Lalu yang keempat sighah, lafaz dalam akad ju'alah. Dan masing-masing rukun memiliki syarat masing-masing. Naam. Pertama, syaratul aqid, syarat pelaku akad, baik ja'il maupun amil. Yang pertama mukhtar, al-ikhtiyar. Fala yasihu iltizamul mukrah. Enggak boleh orang memaksa untuk melakukan akad ju'alah. Karena namanya akad muamalah harus dibangun atas taradi, saling ridha. Yang kedua, itlaqut tasarruf. Pelaku akad ju'alah itu tadi ada ja'il, ada amil. Ini dibedakan antara ja'il dengan amil. Sedangkan ja'il, orang yang multazimul iwad, yang menjanjikan upah, itu syaratnya harus ahliyatut tasarruf, atau mutlaqut tasarruf, yaitu mukallaf rasyid, baligh aqil rasyid, mukallaf rasyid. Naam, harus mutlaqut tasarruf. Sedangkan amil yang man yaqumu bil amal, yang melakukan sayembara, yang mengerjakan perbuatan, itu tidak harus mutlaqut tasarruf. Ya, tidak harus mutlaqu at-tasarruf. Dia cukup saja ahliyatul amil al-muayyan lil amal. Dia mampu untuk mengerjakan pekerjaan yang disayembarakan. Dan yang kedua al-ilmu bil iltizam, dan mengetahui iwad yang dijanjikan. Jadi misalnya, meskipun misalnya saya katakan siapa yang bisa menemukan buku saya yang hilang, maka akan mendapatkan upah sekian-sekian. Nah, misalnya ada anak kecil yang sudah mumayyiz, ya, anak kecil yang sudah mumayyiz ikut mencari buku tersebut, maka sah, boleh. Karena tidak disyaratkan amil itu harus ahlu tasarruf sebagaimana ja'il. Sedangkan si ja'il itu saya yang mengatakan tadi, ja'il itu harus ahlu tasarruf. Ya. Dan syarat yang kedua bagi amil adalah al-ilmu bil iltizam. Dia mengetahui upah yang dijanjikan. Jadi misalnya saya katakan, barang siapa yang bisa menemukan buku saya, maka mendapatkan upah sekian-sekian. Lalu ada orang antah berantah yang dia tidak mengetahui sayembara yang saya umumkan itu, dan tidak mengetahui hadiah yang saya janjikan itu. Tiba-tiba dia menemukan buku saya. Ini buku siapa misalnya? Ya, oh itu buku saya. Maka orang ini karena dia tidak mengetahui sejak awal sayembara tersebut, maka tidak berhak mendapatkan iwad atau imbalan yang saya janjikan. Baik. Nah, dikatakan di sini mutlaqut tasarruf al-multazim, itu ahlu tasarruf bagi ja'il. Fala yasihul iltizamul mahjur alaihi bisafahin aw sabiyin aw majnun. Maka orang-orang kayak mahjur, safih, kemudian sabi wal majnun itu tidak bisa menjadi ja'il karena mereka belum ahlu tasarruf. Ilmul amil bil iltizam, ini dia al-ilmu bil iltizam. Ini syarat bagi amil, dia harus mengetahui bahwasannya mengetahui sayembara yang diumumkan, yang dimaksud. Maka dikatakan sama Syekh Hisham di sini, falau qala idza radda zaidun dallati.
a'taituhu syatan. Ketika saya mengatakan saya katakan kepada Zaid, jika engkau wahai Zaid bisa mengembalikan bukuku yang hilang atau barangku yang hilang, maka bagimu 1 ekor kambing wahai Zaid. Faraddaha Zaidun ghairu alimin bidzalik. Saya katakan, jika si Zaid bisa mengembalikan buku saya, maka Zaid akan mendapatkan 1 ekor kambing. Maka Zaid pun mengembalikan barang saya yang hilang tersebut tanpa mengetahui sayembara yang saya katakan. Fala syai'a lahu ay li Zaid wa kana law raddaha ghairu Zaidin li'annahu haddadal 'amil. Begitu pula kalau ternyata yang mengembalikan bukan si Zaid, maka tidak berhak mendapatkan imbalan yang saya janjikan. Kenapa? Karena tadi saya mentakyin si amil, yaitu si Zaid. Nah, ya mentakyin orang atau si Zaid. Makanya dalam Fathul Qarib, akad ju'alah itu adalah iltizamu mutlaqis tasarruf iwadan ma'luman ala amalin muayyan au majhulin li muayyan au ghairi muayyan. Jadi boleh saya tujukan sayembara ini kepada orang tertentu, person tertentu, seperti tadi. Kalau kamu wahai Zaid bisa mengembalikan buku saya yang hilang, bagimu 1 ekor kambing. Ada di syakhsin muayyan. Ini ditujukan kepada person tertentu. Bisa juga buat random. Barang siapa yang bisa menemukan barang saya, maka baginya hadiah sekian-sekian. Maka ini siapapun yang mendengar sayembara saya, pengumuman dari saya, berhak mendapatkan imbalan jika berhasil menemukan barang saya yang hilang. Wahakadha. Ahliyatul amil muayyan lil amal. Ini tadi yang saya sebutkan, syarat khusus bagi amil, tidak harus ahlu tasarruf. Yang penting dia mampu mengerjakan pekerjaan yang disayembarakan. Bi khilafi saghirin la yaqdiru 'ala al-'amal famanfa'atuhu ma'dumah. Beda dengan anak yang belum memayyiz atau yang tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan yang disayembarakan, maka tidak sah baginya untuk melakukan akad ju'alah. Faedah, tasihul ju'alatu li syakhsin muayyanin katahdidi Zaidin lil bahthi 'anid dhallah. Jadi tadi kita sebutkan ju'alah sah ditujukan kepada person tertentu seperti Zaid tadi. Wa tasihhu li majhulin man ya'ti bi dhallati falahu mukafa'atun miqdaruha kadza. Atau kepada person umum, kepada orang-orang random, kepada masyarakat luas, siapa yang bisa menemukan si fulan, maka mendapatkan hadiah sekian-sekian. Maka siapapun yang menemukan, selama mereka mengetahui sayembara yang disebutkan, berhak mendapatkan imbalan yang dijanjikan. Lalu syarat amal. Nah, syarat amal apa? An yakuna fihi kulfah bahthun amal. Ya, pekerjaan yang dijanjikan dalam sayembara tersebut, dalam akad ju'alah tersebut, ya harus ada effortnya. Ya, bahasa kerennya tuh effort. Ada usaha, ada naun minat ta'ab. Ada capek, ada hal yang berlelah-lelah di situ. Harus ada capek dan usaha, effort dalam melakukannya. Kalau hal yang sepele, yang tidak butuh effort sama sekali, tidak butuh usaha sama sekali untuk mendapatkannya, maka tidak sah dilakukan akad ju'alah. Misal, barang siapa yang bisa menghafalkan 1 ayat dari Al-Quran, maka baginya umroh. Itu bisa aja orang datang, saya hafal 1 ayat, apa? Yasin. Atau Toha. Itu 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1 ayat. Ya. Maka ini tidak ada naun minat ta'ab, tidak ada effort di sini. Maka tidak bisa dijadikan amal dalam akad ju'alah. Maka harus ada effort. Contohnya apa? Barang siapa yang bisa menghafal matan warakat dalam 1 minggu, maka baginya umroh misalnya. Barang siapa yang bisa hafal hadis arba'in, maka baginya umroh. Itu ada effort di situ. Ngafal arba'in nawawi itu susah. Ya. Maksudnya ada effort juga di situ, meskipun effortnya tidak seberat menghafal Quran misalnya.
tetap harus ada usaha, harus ada capek. Barang siapa yang bisa hafal matan Zubat, ya, atau matan Alfiyah Ibnu Malik, menghafal matan Alfiyah Ibnu Malik, maka baginya umroh. Nah, seperti ini baru bisa dijadikan amal dalam akad ju'alah. Yang kedua, ada muta'ayyunihi syara'an. Falau raddal ghasibu awis sariqul mala falaysa bi'amalin yastahiqqu alaihil ju'alah. Tidak boleh amal ini adalah amal yang wajib dia kerjakan bagi dia. Sejak awal dia harus mengerjakannya. Contohnya apa? Contohnya seperti ini, disebutkan oleh Syekh Syam, kalau ada misalnya mobil saya, misalnya buku saya digosok sama si B. Mobil saya digosok sama si B. Oke, atau sendal saya digosok sama si B. Terus saya bikin pengumuman, barang siapa yang bisa mengembalikan atau menemukan sendal saya, maka baginya hadiah berupa uang tunai sekian-sekian. Tahu-tahu si B mendengar ucapan saya tersebut, sayembara saya tersebut, kan si B datang, nih sendalmu, aku kembalikan, mana hadiahnya? Enggak boleh. Maka si B tidak bisa mendapatkan hadiah yang saya janjikan. Kenapa? Karena sejak awal dia menggosok barang saya, dan dia yang menggosok harus wajib mengembalikan barang itu kepada yang punya. Ya, atau pencuri. Ya, pencuri mendengar pencuri misalnya mencuri motor. Kemudian si korban yang kemalingan bilang, barang siapa yang bisa menemukan motor saya, maka baginya uang tunai sekian-sekian. Yang mencuri itu datang, nih saya kembalikan motor Anda, mana upahnya? Nggak bisa. Karena dia sejak awal melakukan dosa dan harus mengembalikan barang kepada yang punya, maka tidak bisa ikut mendapatkan upah yang dijanjikan. Yang ketiga, alla yu'aqqat li'anna ta'qita qad yafutul gharada fayufsidul aqd. Tidak boleh ditempo. Beda dengan akad ijarah. Ijarah mesti ditempo. Mesti ada tempo waktunya. Sewa rumah setahun, pinjam motor sehari. Nah, itu akad ijarah harus ada tempo. Sedangkan akad ju'alah tidak boleh pakai tempo. Karena kalau di tempo itu kata Syekh Syam fayufsidul aqd. Qad yafutul ghard, bisa saja menghilangkan maksud dari akad ju'alah tersebut. Maka akadnya bisa rusak, maka tidak sah untuk diberikan tempo. Lalu ada syurutul ja'al au ju'al, syurut upah yang dijanjikan dalam akad ju'alah. Ma yushtaratu fi thaman, apa saja yang disyaratkan dalam thaman, harga dalam akad jual beli. Fama la yasihu thamanan kan najasah la yasihu an yakuna ju'lan. Ya, setiap yang tidak memenuhi syarat dalam thaman, dalam bab jual beli, yaitu tahir, ma'lum, muntafa'un bihi syar'an, maqdurun litaslim, mamlukun, dan seterusnya. Kalau ada syarat yang itu saja tidak terpenuhi, seperti thamannya itu benda najis, barang siapa yang bisa menemukan buku saya yang hilang, maka baginya 2 botol whisky. Ya, ini najis. Ya, najis, maka tidak sah akad ju'alah di situ. Ya, tidak sah akad ju'alah di situ. Tapi nanti diganti kalau sudah ternyata tetap dilakukan, ada yang menemukan, amil yang mengerjakan, maka bisa diganti dengan ju'lul mithl, upah yang layak. Far'un yastahiqqul 'amilu al-ju'la idza raddat dallata li sahibiha li'annahu adda ma tuliba minhu fastahaqqal ju'l. Kapan upah yang dijanjikan oleh si ja'il menjadi milik si amil? Idza radda ad-dallata li sahibiha ba'da tamamil amal. Nah, itu intinya. Si amil berhak mendapatkan upah yang dijanjikan oleh si ja'il jika telah menyelesaikan misi yang diberikan, jika telah menyelesaikan pekerjaan yang diminta, ba'da tamamil amal. Karena dia sudah melakukan apa yang diminta atau diperintahkan kepadanya, atau yang diminta kepadanya, maka dia berhak mendapatkan upah.
Syurutus sighah. Beda dengan akad ijarah ya. Kalau ijarah kan mirip-mirip dengan ju'alah. Tapi akad ijarah, upah itu sudah berhak dimiliki oleh muajir, orang yang menyewakan, itu hanya karena sebab akad. Ba'da tamamil aqdi istahaqqal ujrah. Kalau akad ju'alah, ba'da tamamil amal. Bukan ba'da tamamil aqd, ba'da tamamil amal fastahaqqa al ujrah atau al-ju'l. Syurutus sighah, syarat sighah dalam akad ju'alah. Lafdhun min at-tarafil multazim yadullu ala idnihi fil amali bi ju'lin. Wala yushtaratu al-qabul. Ya, sighah dalam akad ju'alah itu bebas. Yang penting lafaz yang menunjukkan kalau dia melazimkan sebuah iwat terhadap pekerjaan tertentu. Kayak tadi, barang siapa yang bisa begini, maka nanti upahnya sekian. Nah, itu dia lafaz ju'alah. Dan tidak disyaratkan harus qabul dari pihak amil. Nggak harus ada qabul. Beda sama akad ijarah, itu harus ada ijab wal qabul. Tasihul ju'alatu ala amalin majhulin karaddi syai'in wala tasihu illa bi ju'lin ma'lum lahu al-fujuneh. Akad ju'alah tadi di definisi disebutkan bisa terhadap ala fi'lin ma'lum atau muayyan ma'lum atau fi'lin majhul asra ilmuhu. Boleh. Kayak tadi, barang siapa yang bisa menemukan sepatu saya, maka hadiahnya sekian. Sepatu dia ini di mana? Nggak tahu kita. Bisa berada di tempat yang dekat dengan rumahnya atau jauh dari rumahnya, maka ini majhul. Beda sama akad ijarah. Ijarah itu harus ma'lum ya. Ijarah itu objek akadnya harus ma'lum. Tapi meskipun amal dalam akad ju'alah itu boleh majhul, boleh ma'lum, tapi ju'alahnya, ju'alnya, upahnya mesti ma'lum. Seperti apa? Bagi yang bisa menemukan barang saya, maka baginya 1000 juneh atau 1000 dinar. Wahakadha. Masalah tasihul ju'alah ala syai'in la yamlikuhul ja'il, lakin yaltazimu bi ihdarihi idza qama al-'amilu bima tuliba minhu. Boleh bagi si ja'il menjanjikan iwat yang mana iwat itu belum jadi miliknya, bukan miliknya. Ya, belum menjadi miliknya. Yang penting ketika pekerjaan sudah selesai dikerjakan, dia wajib memberikan itu kepada si amil. Maka tadi dalam syarat saman ya, saman itu syarat yang dimaksud itu tahir, suci, muntafa'un bihi, kemudian maqdurun litaslim, bisa diserah terimakan, dan ma'lum, diketahui. Ya, tidak disyaratkan berarti mamlukun. Mamlukun itu syarat untuk mabi', barang milik si penjual. Nah, itu dalam akad jual beli sudah kita bahas ya. Nah, dalam akad ju'alah, meskipun iwatnya itu belum menjadi milik si ja'il, boleh dia menjanjikan upah tersebut dalam akad ju'alah. Tasihul ju'alatu min sahibis syai' al-mafqud aw min ghairihi. Ka'an qala Zaidun man radda dhallati Umar man radda dhallati Amr falahu minni al-fujunah. Bahkan boleh saja dia membuat sayembara terhadap barang temannya yang hilang. Bukan barang dia yang hilang, tapi temannya. Oke, bro, tenang. Ya, yang hilang apa? Sepatu lu. Ya, sepatu berhargamu. Baik, saya akan buat pengumuman di medsos atau dimanapun. Barang siapa yang bisa menemukan sepatu fulan, teman saya ini, maka baginya mendapatkan upah dari saya sekian-sekian. Boleh, tidak masalah. Far'un al-ju'alah aqdun jaizun aqdun ghairu mulzimin fayasihu fasquhu lakin qabla tamamil amal. Ini pembahasan yang terakhir, yaitu jenis akad yang nomor 5, yaitu ini akad ju'alah itu jenis akad apa? Apakah aqdun jaizun minat tarafain
aqdun lazim minat tarafain atau aqdun jaiz min taraf wa lazim min taraf. Nah, akad ju'alah adalah aqdun jaiz ghairu mulzim bimakna jaizun minat tarafain. Akad jaiz dari kedua belah pihak. Tapi ada rinciannya. Bagi si ja'il itu boleh dia memfasakh akad ju'alah jika amil belum melakukan pekerjaan, lam yabda' bil amal. Tapi jika bada al amal, kalau si amil sudah memulai mengerjakan apa yang disayembarakan, maka tidak boleh bagi ja'il untuk membatalkan. Beda dari sisi amil. Amil itu boleh membatalkan akad ju'alah kapan saja, kapanpun. Kalau dia misalnya, barang siapa yang bisa membuatkan bagiku sumur, maka baginya upah sekian-sekian. Nah, bekerjalah si amil ini. Ya. Tapi baru setengah jalan, capek dia, saya berhenti aja. Boleh? Boleh. Ya, karena bagi amil fasquhu matasya. Tapi bagi ja'il, kalau sudah bekerja itu si amil, sudah bekerja setengah jalan bikin sumur, jangan difasakh. Jangan difasakh. Tapi fasakhnya sebelum dia memulai pekerjaan. Maka dikatakan di sini, al-ju'alah aqdun ghairu mulzimin. Bukan akad yang ilzam, bukan akad yang lazim, tapi akad jaiz. Fayasihu fasquhu, boleh dibatalkan, lakin qabla tamamil amal, sebelum pekerjaannya itu dikerjakan. Fa idza fasakha al-aqdu ba'da syuru' fil amal, kalau akadnya dibatalkan setelah si amil memulai pekerjaan, fil amal falil amil ujratul mithl. Nah, di sini kata Syekh Hisham, amil berhak mendapatkan ujrah al-mithl, mendapatkan ujrah al-mithl. Jaid. Masalah idza halaka syai' fala idza halaka syai'u fi yadil amil fala yatmanuhu. Kalau sesuatu tersebut rusak di tangan amil selama tidak ta'addi wa tafrid, tidak lalai dan teledor, maka dia tidak wajib mengganti rugi. Ya, baik. Poin keenam yang dibahas adalah apa perbedaan antara akad ijarah dengan ju'alah. Tadi sudah saya singgung beberapa, maka bisa kita simpulkan setidaknya ada 5 perbedaan antara akad ijarah dan ju'alah, meskipun secara garis besar dia mirip. Pertama, akad ju'alah al-amalu qad yakunu majhulan. Dalam akad ju'alah, al-amal bisa saja majhul. Beda dengan akad ijarah, la budda an yakuna al-amalu ma'luman. Dalam akad ijarah, amalnya harus maklum, objek akadnya harus maklum. Yang kedua, dalam ju'alah tasihu ma'a syakhsin muayyan au ghairi muayyan. Boleh akad ju'alah ditujukan kepada person tertentu atau kepada person yang tidak muayyan, random. Beda akad ijarah la budda la tasihu illa ma'a syakhsin muayyan. Harus terhadap person tertentu. Ketiga, al-ju'lu yustahaqqu ba'da tamamil aqdi wal ujratu tustahaqqu atau tastahiqqu bil aqdi. Dalam akad ju'alah, upah baru berhak diberikan kepada si amil setelah selesai pekerjaan, ba'da tamamil amal. Sedangkan ujrah dalam akad ijarah itu sudah berhak dimiliki ba'da tamamil aqd. Yang keempat, akad ju'alah aqdun jaizun minat tarafain, sedangkan akad ijarah aqdun lazim minat tarafain, seperti jual beli. Dan perbedaan yang kelima, dalam akad ju'alah fi sighah, dalam sighahnya itu la yushtaratu al-qabul minal amil, tidak disyaratkan qabul. Jadi kalau ketika saya katakan barang siapa yang bisa menemukan buku saya maka baginya uang 1 juta rupiah, maka orang langsung mencari, menyebar mencari buku saya tanpa harus mengatakan qabil tu, tanpa harus mengucapkan qabul, maka sudah sah. Dan ini berbeda dengan akad ijarah, yushtaratu qabul. Harus ada ijab dan qabul dari dua pihak, dari dua sisi dalam akad ijarah, sewa menyewa. Nah, begitu saja mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya, akad muzara'ah wal mukhabarah, insyaallah. Ya.
Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.